Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsy Zumela dengan NIM 2214020011 dari kelas PBAA. Adapun tujuan pembuatan video saya kali ini ialah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Al-Qawaid Al-Asasiyah yang diampu oleh Ustazah Meliza Budiarti. Baiklah, langsung saja mari kita simak video berikut. Pembahasan yang pertama yaitu tentang alamatul kalimah. Al-kalimah merupakan suatu kata yang terdiri dari satu makna. Adapun pembagian dari al-kalimah ini ialah isim, fi'il, dan huruf. Yang pertama, isim. Adapun isim merupakan kata benda. Adapun tanda-tandanya ialah yang pertama biharful jar atau dimasuki huruf jar. Contohnya ilal Madinah. Yang kedua, tanwin. Contohnya sajaratun, jidarun, baitun. Yang ketiga dimasuki oleh huruf alif lam. Contohnya al-madrasah. Yang kedua, fi'il. Fi'il merupakan kata kerja. Adapun tanda-tandanya ialah yang pertama tak fa'il. Contohnya kata betu. Yang kedua, tak ta'nits. Contohnya kata bas. Yang ketiga, ya mukhatabah. Contohnya taktabain. Yang keempat, nun tauqid. Nun taukid. Contohnya yatabanna, ashkuronna. Yang kelima, qad. Contohnya qad qama. Dan yang keenam, sa atau saufa. Contohnya sa'aqrafu saufa tadhhabu ilal jannah. Yang ketiga, huruf. Adapun tanda-tanda huruf yaitu yang pertama mukhtas bil isim, yaitu terdapat pada harful jar, yaitu min, ila, an, ala, fi, rubba, baka, la. Dan yang kedua, mukhtas bil fa'il, dia terdapat pada harful jazam, yaitu lam atau lamma. Dan yang ketiga, harfu adkhulul isim wa fi'il, huruf yang dimasuki isim dan fi'il, yaitu terdapat pada huruf nasab atau an, lan. Selanjutnya huruf ataf, wa, fa, thumma, dan huruf istifham, hal, aina, mata. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang tarkib. Tarkib terbagi kepada beberapa macam, dan pada video kali ini saya akan membahas 4 tarkib, yaitu tarkib isnadi, tarkib wasfi, tarkib idofi, dan tarkib adadi. Yang pertama yaitu tarkib isnadi. Tarkib isnadi merupakan tarkib yang terdiri dari musnad dan musnad ilaih. Contohnya jaa zaidun. Di sini jaa sebagai musnad dan zaidun sebagai musnad ilaih. Selanjutnya tarkib wasfi. Tarkib wasfi merupakan tarkib yang di dalamnya terdapat sifat dan mausuf. Contohnya akramtu at-tilmidz al-mujtahid. Di sini at-tilmidz sebagai mausuf dan al-mujtahid sebagai sifat. Dan yang ketiga, tarkib idofi. Tarkib idofi merupakan tarkib yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Contohnya kitabut tilmidz. Di sini kitab sebagai mudhof dan tilmiz sebagai mudhof ilaih. Selanjutnya tarkib adadi. Tarkib adadi merupakan setiap bilangan yang di dalamnya terdapat huruf ataf yang samar. Huruf ataf yang samar ini terdapat pada bilangan 11 hingga bilangan 19. Contohnya sodiqi ladaihi 13 akha, yang artinya saudaraku memiliki 13 saudara. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang i'rab. I'rab yang pertama yaitu rafa. Adapun rafa terdapat pada dhammah, waw, alif, dan nun. Yang pertama dhammah. Adapun tanda-tanda dhammah rafa yaitu yang pertama isim mufrad. Contohnya jaa zaidan, ra'aitu thaliba. Yang kedua jamak taksir. Contohnya ra'aitu thalaba. Yang ketiga jamak muannats salim. Contohnya nasartu muslimatin fil fasli. Dan yang terakhir fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan huruf setelahnya, yang tidak bersambung dengan huruf yang lain. Contohnya yadkhulu, tadkhulu, nadkhulu, dan adkhulu.
Kemudian rofa dengan waw. Adapun rofa dengan waw terdapat yang pertama pada jamak mudzakkar salim. Contohnya ja'al muslimun. Yang kedua terdapat pada asmaul khamsah. Asmaul khamsah ini terdiri dari abuka, akhuka, wamuka, fuka, dan wadhumalin. Yang ketiga alif. Adapun alif ini terdapat pada isim tathniyah. Contohnya Zaidun wa Umrun talibani jadidani. Dan yang terakhir yaitu nun. Adapun tanda rofa dengan nun ini terdapat pada yang pertama fi'il mudhari jika bersambung dengan dhamir tasniyah. Contohnya yaf'alani. Dan yang kedua fi'il mudhari yang bersambung dengan dhamir jama'. Contohnya yaf'aluna. Yang ketiga fi'il mudhari yang bersambung dengan muannas mukhatiyah. Contohnya taf'alu. Selanjutnya tanda i'rab yang kedua yaitu nasab. Adapun nasab ini terdapat pada 5 pembagian, yaitu pada fathah, alif, kasrah, ya, dan hadfun nun. Yang pertama rafa dengan fathah. Rafa dengan fathah ini terdapat pada yang pertama fil isim mufrad. Contohnya qara'tu kitaban. Yang kedua pada jamak taksir. Contohnya qara'tu kutuban. Dan yang ketiga pada fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan huruf yang lain. Contohnya walan tarji'a. Dan yang kedua nasab dengan alif. Nasab dengan alif ini terdapat pada asmaul khamsah. Contohnya ra'aitu abaka wa akhaka. Yang ketiga rafa dengan nasab dengan kasrah. Nasab dengan kasrah ini terdapat pada jamak muannatsis salim. Contohnya khalaqallahus samawat. Yang keempat ya. Nasab dengan ya. Adapun nasab dengan ya ini terdapat pada isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Contohnya contoh isim tasniyah yaitu ra'aitu muslimaini. Sedangkan contoh jamak mudzakkar salim yaitu ra'aitu muslimina. Yang kelima nasab dengan hadfun nun. Nasab dengan hadfun nun ini terdapat pada af'alul khamsah. Contohnya walan taf'alu fattaqun nar. I'rab yang selanjutnya yaitu khafat. Adapun khafat terdapat pada 3 bagian, yaitu pada kasroh, ya, dan alif. Yang pertama kasroh. Khafat dengan kasroh ini terdapat pada yang pertama isim mufrad munsharif. Contohnya marartu bi Zaidin. Yang kedua jamak taksir munsharif. Contohnya marartu bir rijali. Yang ketiga jamak muannatsis salim. Contohnya marartu bil muslimat. Yang kedua khafat dengan ya. Khafat dengan ya ini terdapat pada yang pertama yaitu isim mutsanna. Contohnya marartu bil muslimaini. Yang kedua jamak mudzakkar salim. Contohnya marartu bil muslimina. Yang ketiga asmaul khamsah. Contohnya marartu bi abika. Yang ketiga khafat dengan fathah. Adapun khafat dengan fathah ini terdapat pada isim ghair munsharif. Contohnya marartu bi Ahmad. Selanjutnya i'rab dengan jazam. Adapun i'rab dengan jazam ini terdapat pada sukun dan hadzaf. I'rab dengan jazam dengan sukun terdapat pada fi'il mudhari sahih akhir. Contohnya lam yaf'al, lam taf'al, lam yadkhul. Yang kedua hadzaf. Adapun jazam dengan hadzaf ini terbagi kepada hadzfu illah dan hadzfun nun. Hadzfu illah contohnya yakhsha menjadi lam yakhsha. Yarmi menjadi lam yarmi. Selanjutnya hadzfun nun. Contohnya yaf'alani menjadi yaf'ala, taf'alani menjadi taf'ala. Pembahasan yang selanjutnya yaitu
jumlah ismiyah wal jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah merupakan kata yang diawali dengan isim. Dia terdiri dari mubtada dan khobar. Contohnya Zaidun muslimun. Di sini Zaidun sebagai mubtada dan muslimun sebagai khobar. Yang kedua, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah merupakan kata yang diawali dengan fi'il. Contohnya yaqra'u Khalidul kitab. Pembahasan yang selanjutnya yaitu fa'il dan naibul fa'il. Contohnya fa'il dan naibul fa'il merupakan isim marfu' mudzakkar yang sebelumnya terdapat fi'il. Contohnya alajat tabibu marudha. Yang kedua, naibul fa'il. Naibul fa'il merupakan isim marfu' yang tidak disebutkan fa'ilnya. Contohnya yukramu umrun. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar merupakan isim yang dua buah isim yang digabung menjadi kalimat lengkap. Contohnya al-haqqu mansurun. Di sini al-haqqu sebagai mubtada dan mansurun sebagai khobar. Selanjutnya af'alul muqarrabah wal ija wasyuru'. Yang pertama, af'alul muqarrabah merupakan suatu hal yang hampir terjadi. Af'alul muqarrabah ini memakai kata kada, karobah, dan ausyaka. Contoh yang pertama yaitu kada. Contohnya kadal matru yahtula. Artinya hujan hampir turun. Yang kedua karoba. Contohnya karobal fakiru ayyakunu kufron. Yang artinya hampir kefakiran itu menyebabkan dia kufur. Yang ketiga ausyak. Contohnya ausyakal waktu ayyantahi. Yang artinya waktu hampir habis. Selanjutnya af'alur rija. Af'alur rija merupakan suatu kalimat yang diharapkan akan terjadi. Contohnya asa. Contohnya asallah ayyati bil fathi. Artinya semoga Allah mendatangkan kebaikan. Yang kedua haro. Contohnya harol marido ayyashfi. Artinya semoga orang yang sakit itu lekas sembuh. Dan yang ketiga ikhlaulaqa. Contohnya ikhlaulaqatis sama'u antamtura. Artinya semoga langit menurunkan hujan. Selanjutnya af'alus syura' yang artinya suatu kalimat yang menunjukkan akan terjadinya awal sesuatu. Af'alus syuru' ini banyak terdapat pada banyak kata yaitu syara'a, ansya'a, akhadha, tafaqa, ja'ala, hubba, qama, ja'ala. Akhadha wa syara'a. Contohnya akhadhan nasimu yada'ibul ashjar fasyara'at al-ghasun. Artinya angin sepoi-sepoi mulai membelai pohon dan dahan-dahan mulai bergoyang. Yang selanjutnya hubba. Contohnya hubbatit tuyur taglidu. Artinya burung-burung mulai berkicau. Selanjutnya tofaqa. Contohnya tofaqa zawaro al-hadiqah yatanquluna baina masyahadaha. Yang artinya pengunjung taman mulai menelusuri pemandangannya. Dan pembahasan yang terakhir yaitu khobar inna wa akhwatuha. Khobar inna wa akhwatuha ini terdapat mengandung kata-kata yang seperti inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita, dan la nafi. Contohnya inna. Yang pertama inna zaidan qa'imun. Yang kedua anna. Contohnya yus'iduni anna sina'ata mutaqaddimatun fi baladana. Yang ketiga ka'anna. Contohnya ka'anna Muhammadan asadun. Selanjutnya lakinna.
Contohnya al-kitabu shaghirun lakinnahu mufidun. Selanjutnya la'alla. Contohnya la'allal jawi mu'tadilun ghadan. Selanjutnya laita. Contohnya laital musafira qadimun. Dan yang terakhir la nafi. Contohnya la surura daimun. Baiklah, demikianlah video kali ini saya buat. Semoga dengan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.